Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vina Devi Yekti Irawan. Saya merupakan mahasiswi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata pelajaran korespondensi dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yuk simak videonya. Oke, materi yang akan saya bahas yaitu komunikasi telepon dalam bahasa Inggris pada mata pelajaran korespondensi di tingkat SMK. Materi ini bertujuan untuk membantu para pelajar atau siswa agar dapat menelepon dalam bahasa Inggris dengan mahir, cerdas, praktis, dan profesional. Pelajaran ini akan melatih para pelajar atau siswa untuk menggunakan telepon dengan penuh percaya diri dan dengan efektif dalam berbagai kegiatan, baik di tempat kerja, bisnis, maupun dalam situasi-situasi khusus. Selanjutnya, ada 3 materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua, langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, hambatan-hambatan hubungan telepon dalam bahasa Inggris. Serta terdapat contoh percakapan atau dialog telepon dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan membahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pada poin A terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan telepon bahasa Inggris. Yang pertama, teman-teman harus menghafalkan frasa-frasa umum bahasa Inggris yang digunakan untuk bertelepon. Tujuan dari mempelajari frasa-frasa ini agar kita dapat menjawab dan memahami apa yang ingin dibicarakan atau disampaikan. Kedua, ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang formal. Ketiga, ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita harus berbicara yang jelas dan tidak ragu-ragu. Keempat, pastikan kita mengerti dan memahami apa yang dikatakan dan dimaksud oleh si penelepon. Apabila kita belum memahami, kita dapat meminta penelepon untuk mengulangi perkataannya dan melakukan konfirmasi seperlunya. Kelima, untuk dapat memberikan pelayanan telepon dalam bahasa Inggris dengan baik, kita dapat berlatih dengan teman terlebih dahulu. Keenam, kita dapat menggunakan catatan sebelum atau sesudah bertelepon agar tidak ada informasi atau hal-hal yang terlupakan. Ketujuh, kita harus sudah memahami etiket dan cara bertelepon yang baik. Dan kedelapan, untuk dapat memberikan pelayanan telepon dalam bahasa Inggris dengan baik, maka dari itu kita harus berlatih cara mengucapkan tanggal, bilangan atau angka, dan ejaan fonetik bahasa Inggris. Selanjutnya, seperti yang dapat teman-teman lihat, pada poin B terdapat beberapa istilah-istilah telepon yang sering digunakan pada saat melakukan pelayanan telepon bahasa Inggris. Selanjutnya, pada poin C terdapat cara menyebutkan nomor pada saat bertelepon dalam bahasa Inggris. Pertama, dalam pelayanan telepon bahasa Inggris, teman-teman dapat memberikan atau menyebut angka secara satu persatu, seperti pada contoh 2, 5, 1, 3, 8, 9, 4. Yang kedua, apabila terdapat angka 0 dalam nomor, teman-teman dapat menyebut 0 seperti huruf O atau 0, seperti pada contoh 2, 0, 2, 3, 4, 0, 1. Dan yang ketiga, apabila terdapat dua angka atau nomor yang sama secara berurutan, teman-teman dapat menggunakan kata double, seperti pada contoh 1, 5, 7, 3, 3, 8, 2. Dan yang keempat,
Apabila terdapat 3 angka atau nomor yang sama secara berurutan, teman-teman dapat menggunakan kata triple. Seperti pada contoh 3, 9, 2, 5, 666. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Inggris. Pada poin A, terdapat beberapa dialog frase untuk menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Pertama, saat mengangkat dan menjawab telepon, teman-teman dapat memperkenalkan nama diri dan nama perusahaan teman-teman bekerja terlebih dahulu, seperti pada contoh poin A dan B. Yang A, Perdana Kusuma Corporation, good morning, dan B, thanks for calling Perdana Kusuma Corporation. Vina speaking, how can I help you? Pada poin kedua, apabila ingin menahan telepon, sebaiknya teman-teman menggunakan kata-kata formal seperti please hold the line, sir. Yang ketiga, kadangkala penelepon meminta informasi yang tidak dapat disediakan seketika, sehingga pihak penerima telepon memerlukan waktu lebih banyak. Apabila teman-teman tidak ingin membuat si penelepon menunggu lama, teman-teman dapat menawarkan kepadanya bahwa teman-teman akan menelepon kembali untuk menginformasikan hal yang diperlukan. Seperti pada poin A, I'm sorry sir, look like I need more time to find what you want. Dan B, would you mind if I call you back in 10 minutes later? Because I need some time to get what you need. Keempat, jika orang yang dicari oleh si penelepon tidak ada, teman-teman dapat bertanya kesediaan penelepon untuk meninggalkan pesan. Seperti pada poin A, I'm sorry sir, Mr. Budi is not here at the moment. Would you like to leave a message? Dan B, Mr. Budi is in a meeting at the moment. May I ask who's calling? Dan yang kelima, apabila teman-teman kurang memahami apa yang diucapkan oleh si penelepon, teman-teman dapat menggunakan kalimat seperti pada poin A, I'm sorry, could you please repeat that? Dan B, I'm sorry, I didn't catch what you just said. Keenam, untuk memastikan apakah yang teman-teman dengar sesuai dengan yang penelepon sampaikan, teman-teman dapat meminta klarifikasi kepada si penelepon. Teman-teman dapat menggunakan kalimat seperti pada poin A, can you please spell that for me? B, how do you spell your last name? C, and that company name again was Unggul Jaya Corporation. D, let me repeat your information to make sure I got it right. Dan ketujuh, untuk mengakhiri pembicaraan, baik saya sebagai pihak pertama maupun kedua perlu memperhatikan kesantunan. Pastikan orang lain sudah menuntaskan inti pesannya, baru kemudian diakhiri. Teman-teman dapat menggunakan seperti pada poin A. It's been great talking with you. Thank you. Good morning. B, thanks for calling Unggul Jaya Corporation. Good morning. Selanjutnya, pada poin B terdapat beberapa dialog frase untuk menelepon dalam bahasa Inggris. Pertama, saat kita menelepon seseorang, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pada contoh poin A, good morning, this Vina calling for Mr. Bayu. Or B, hello, may I speak with Mr. Bayu? Kedua, apabila kita ingin meminta untuk disambungkan dengan nomor ekstensi atau orang yang kita tuju, teman-teman dapat menggunakan contoh seperti pada poin A, good morning, may I speak with Mr. Bayu please? Or B, please put me to Mr. Bayu, atau please put me to extension. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hambatan-hambatan hubungan telepon dalam bahasa Inggris. Hambatan pada saat bertelepon dalam bahasa Inggris yang difaktori kondisi fisik, peralatan kantor,
Yang pertama yaitu suara berbisik tidak jelas. Kedua, sebelum melakukan komunikasi melalui telepon, sebaiknya perhatikan sinyal, apakah stabil atau tidak, karena apabila tidak, terkadang suara bisa saja hilang dan timbul. Dan ketiga, suara tiba-tiba mengecil. Keempat, saat memutar atau menekan nomor telepon tidak terdengar nada kontak. Kelima, tidak terdengar nada sambung. Dan keenam, tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. Selanjutnya, hambatan pada saat bertelepon dalam bahasa Inggris yaitu faktor pengguna atau pemakai. Pertama, sebaiknya hindari bertelepon sambil makan, dikarenakan akan mengganggu kejelasan suara kita. Kedua, selama berbicara melalui telepon, sebaiknya kita harus menggunakan artikulasi yang jelas. Ketiga, saat berkomunikasi melalui telepon, sebaiknya dapat mengatur tempo bicara agar tidak terlalu cepat dan terlalu lambat, sehingga tidak ada kesan terburu-buru ataupun terlalu santai. Keempat, sebaiknya kita menghindari bertelepon sambil berbicara dengan orang di sekitar kita. Apabila pada saat kita menelepon ada rekan kerja, pimpinan, atau bawahan yang hendak berbicara dengan kita cukup memberi isyarat dengan bahasa tubuh agar mereka bersedia menunggu kita sampai selesai bertelepon. Kelima, sebaiknya kita menghindari berbicara sambil bersenda gurau. Keenam, sebaiknya hindari berbicara sambil kepala bergerak ke kanan dan ke kiri, karena akan membuat suara kita menjadi tidak jelas. Ketujuh, sebaiknya kita saat bertelepon tidak mengeluarkan desahan nafas karena akan membuat pendengar tidak nyaman. Dan kedelapan, selama berbicara melalui telepon, sebaiknya letak gagang telepon tidak terlalu ke atas ataupun ke bawah agar suara tetap terdengar dengan jelas. Selanjutnya, terdapat contoh dialog telepon dalam bahasa Inggris. Pada contoh percakapan telepon dalam bahasa Inggris yang dapat teman-teman lihat ini, sudah menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, sopan, dan dapat menjadi referensi teman-teman pada saat ingin berkomunikasi melalui telepon dengan bahasa Inggris. Sebelum mengakhiri pemaparan materi kali ini, saya ingin menyampaikan kutipan atau kata motivasi dari Nelson Mandela untuk para pejuang pendidikan dan para pelajar di seluruh Indonesia, yakni education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yang berarti pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia, yang memiliki makna bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat dan ampuh untuk mengubah dunia. Kutipan ini mengajarkan bahwa kita dapat mengubah dunia dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Maka dari itu, pendidikan di setiap negara harus menjadi masalah yang diprioritaskan. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai komunikasi telepon dalam bahasa Inggris untuk mata pelajaran korespondensi di tingkat SMK. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.